Bu Caca, ini tuh kehadiran di sini tuh untuk meringankan Pak Arya ya? Apa? Kehadiran Mbak Rasanda di sini untuk saksi meringankan untuk Pak Arya? Bukan meringankan sih, saya datang ke sini untuk menyampaikan fakta yang seharusnya didengar oleh semua yang bisa mendengar apa yang terjadi pada Arya dan Karen. Apa alasan sendiri memilih untuk ya udah deh, ya udah deh gue hadir hari ini menjadi saksi Arya? Ada pertimbangan sebelumnya atau seperti apa sih? Pertimbangan sih nggak banyak ya, karena kan saya memang tahu gitu sebenarnya terjadi itu apa dari dulu. Dan ini bukan ada bukti-bukti yang saya sampaikan tidak hanya sekedar ceritanya Arya, tapi dari mulutnya Karen sendiri bahwa dia pernah mengalami hal yang sangat traumatis di masa kecilnya oleh pamannya, sehingga membuat saya berpikir, oh wajar perempuan seperti ini gedenya labil dan punya kecenderungan mau bunuh diri tiap kali stres. Cak, kamu kan mengenal sosok keduanya nih seperti ini. Kamu juga awalnya merasa beban gak sih? Maksudnya di sini kenal juga sama Karen di sini. Gak beban karena kenapa? Sebenarnya dari awal saya pun difitnah, dibilang selingkuh sama Arya, saya nggak apa-apa. Karena menurut saya udah cukup kesian sama Karen. Penderitaan yang dia punya dalam hidupnya itu banyak banget dari dia kecil. Saya rasa nggak fair kalau saya tuntut dia dengan pencemaran nama baik lah apa. Udah cukup kesian ya orang gitu loh. Jadi sekarang saya fight sebagai saksinya Arya karena kita semua ini terpaksa untuk menyerang karena Karen sudah menceritakan banyak sekali rekayasa kebohongan di media secara publik yang kalau memang dari awalnya tidak ada, orang sebelum masuk ke persidangan aja Arya udah maafin Karen kok karena perzinahan gitu loh. Jadi kami ini fight back karena kami ini udah dalam keadaan diinjek sampai udah di dalam tanah nantinya. Jadi kayak ya we have to menjaga diri kita dan mendidik orang lain untuk menghargai kita sebagaimana kita udah berusaha sebaik mungkin menghargai dia gitu. Cak, kamu sendiri kaget gak sih? Nggak Mas ikut terseret kasusnya ini Mbak? Nggak merasa terganggu Mbak ya? Sejak dari awal dituduh seperti itu nggak merasa terganggu Mbak? Kamu sendiri tahu nggak sih alasan persis Karen menyeret nama kamu yang jelas-jelas nggak ada kaitannya di rumah tangga dia? Awalnya sih aku nggak tahu kenapa Karen ngebawa nama aku gitu di media. Cuman jadi masuk akal ketika aku ngobrol-ngobrol nih sama Arya, papinya Arya, sama kakak adiknya Arya bahwa dari dulu itu memang semenjak saya clash setelah Karen beberapa lama menjadi manajer saya, aku clash sama Karen. Dan pada saat clash aku ngomong, Karen lo nggak usah pokoknya Karen lo nggak usah banyak nasihatin gue juga tahu kalau sebenarnya nggak loyal sama suami lo. Jadi Karen itu tahu bahwa saya adalah orang yang tahu bahwa dia selingkuh, tapi saya nggak cerita sama Arya dan saya nggak bilang sama kakak adiknya Arya gitu, saya nggak ikut campur lah. Lalu Anda bilang sama siapa? Saya cuma bilang sama papanya Arya setelah terjadi clash tersebut gitu. Nah, ada kontak pribadi nggak sih ke Karen atau permintaan Karen menyeret kamu atau? Aku yang jadi gini, sebelum semua ini masuk ke media karena clash yang pernah terjadi di 2015 itu, aku di bulan September kirim voice note panjang lebar minta maaf sama Arya sama Karen berdua. Jadi voice note yang sama aku forward nih kedua orang ini. Berisi minta maaf, menjelaskan dulu kenapa kita kok bisa miskom. Kita kan udah deket banget kayak sahabat, kayak keluarga gitu loh. Tapi kalau Arya membalas, kalau Karen tidak mereply, dan ternyata pada saat itu mereka baru mau mulai proses perceraian. Ya Pak Acong ya, tadinya kan ini ya pengacaranya si Karen ya. Wah ini. Ya dulu pengacaranya. Pemilik apartemen harus bertanggung Tiba-tiba kenapa Anda bisa sampai akhirnya ke kubunya si Arya? Ya. Saya di sini hanya menemani saudari Caca. Menemani artinya mendampingi untuk memberikan semangat dan support, mudah-mudahan sidang lancar hari ini. Itu aja sih. Bukannya dulu kan pihaknya Karen ya, kok seberang kubu, kenapa gitu? Sebelumnya juga ketemu, tidak hanya di pengadilan ini. Saya sampaikan minta maaf baik ke Pak Arya, keluarganya, ke Caca juga apabila sebelumnya ada ketersinggungan di antara kita, dan itu wajar karena saat itu adalah kita dalam melaksanakan puasa. Tapi kalau yang dibilang selingkuh, Arya tinggal di apartemen yang sama dengan saya, oh itu benar, tapi beda unit. Saya 610, Arya 609 gitu. Jadi memang, dan itu pun Karen sendiri tahu kok. Cuman dia ngomong di medianya tinggalnya bareng gitu, padahal jadi dia pura-pura nggak tahu sesuatu yang dia sebenarnya udah tahu, terus dia karang, terus dia pengen bikin orang percaya. Udah itu aja pengen dilakukan sama itu. Pansos ya berarti Mbak? Biarin aja lah, semua orang punya rezekinya masing-masing, mungkin rezeki Karen lewat Caca. Mungkin kalau dilihat Instagram saya, lihat semua, saya ini pejuang keadilan. Dan anak saya sampai mati gara-gara ini.
Kalau saya sampai harus setelah Zevi meninggal, saya harus ngadepin sidang kayak gini, terus dijelek-jelekin gitu. Yang saya buat itu mulia, saya mencegah istri saya untuk nggak bunuh diri. Fitnah itu jahat. Saya tersiksa banyak sekali oleh fitnah ini. Dan saya mengharapkan keadilan dari sini gitu. Saya mendoakan Karen, saya mendoakan selalu keluarga Karen supaya dia bisa menaikkan level kesadaran dia bahwa tidak semua itu kuasa ada di tangan dia atau di tangan saya. Ada yang maha kuasa gitu, yang memiliki rancangan yang harus kita hargai. Ya doakan aja, saya doakan Karen. Gimana pun juga anak yang saya sayangi itu lahir dari rahim dia. Saya nggak benci sama Karen, tapi saya menyayangkan perbuatan dia. Saya harap bahwa Karen juga dalam hal ini bisa memiliki hati yang besar. Karen bisa memiliki hati yang besar untuk bisa mempelajari dari kesadaran yang lebih tinggi. Itu saja dari saya. Arya mau tanya, video yang ditunjukkan oleh Karen yang dijadikan alasan terjadinya kasus ini KDR itu penyebabnya apakah karena itu perzinahan terjadi video itu, apakah karena adanya upaya bunuh diri makanya ada video itu? Itu diawali oleh perzinahan. Jadi ya setelah itu dia malu. Selama ini saya lihat bahwa bukti-bukti saya itu orang-orang ini pintar semua dan bisa melihat secara jelas gitu. Cuman saya kan nggak bisa nunjukin itu ke media gitu. Saya nggak bisa upload itu semua bukti-bukti itu. Ya tempatnya ada di pengadilan dan saya harus nunggu minggu demi minggu demi minggu. Dan kadang-kadang kita harus nunggu berjam-jam ya untuk keadilan ini aja dong gitu. Tapi memang kita harus hargain sistem itu gitu. Di sisi lain saya juga bahagia bahwa hari ini kebetulan adalah 21 tahun persis ibu saya meninggal, persis. Dan ibu saya yakin ibu saya ada di sini hari ini. Saya yakin Zevania ada di sini. Thank you mom, thank you Zev, thank you for everything. Aku yakin perjuangan ini nggak akan ada yang sia-sia. Dan Jack, thank you so much for helping. Thank you so much. And God bless you, Jack. Thanks for everything you got, Jack. Thank you so much for your support. And of course, my lawyers, Felix. Sorry, Maaf. Thank you so much. Semuanya saya bisa ungkapkan satu persatu. Ram. Thank you, Josh. Thank you, Josh. KDRT ini memang direkayasa sama Karen. Dia sendiri yang sebenarnya pengen bunuh diri dan direkamlah sama si pembantunya dan dia tanpa izin Ariel juga dan diambil cuplikan itu kesannya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Tapi untungnya kita juga punya bukti-bukti di belakang itu yang jelas bahwa memang kejadian itu adalah kejadian pencegahan Arya supaya Karen tidak bunuh diri. Jelas. Jadi itu video itu memang si Arya berusaha mencegah. Iya, pencegahan bunuh diri itu jelas. Oh, gitu. Saya kasih contoh ya. Ini orang mau bunuh diri. Apa sih yang kita lakuin kalau orang lagi bunuh diri? Ya, mohon maaf ya. Aduh, jangan bunuh diri. Udah nancep. Ya, udah nancep. Gak bisa kalau orang lagi mau bunuh diri itu memang harus begini gitu loh. Memang harus keras. Orang udah pegang pisau. Terus kita begini, bro jangan bunuh diri, bro jangan bunuh diri. Udah, selesai sudah. Tapi nggak boleh berlebihan juga kan pencegahan? Nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan. Harus seimbang. Itu semua harus seimbang. Ya, Karen mengakui loh. Karen mengakui di dalam BAP dan di dalam persidangan bahwa dia memang sedang melakukan upaya untuk bunuh diri. Suaminya mau dipenjara sekarang. Kalau dia harus dipenjara kalau dia membiarkan itu, membiarkan orang mati, itu dia yang dipenjara. Kalau dia sedang melakukan sesuatu yang baik, terus dia dipenjara, adilkah itu?